Saya berpikiran bahwa DKPP lebih baik memang hanya menyidangkan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu saja. Jadi KPU pusat dan Bawaslu pusat saja. Adapun Bawaslu di daerah di bawah Bawaslu pusat, ya biarkan, serahkan kepada Bawaslu sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita yang menarik ini ya, yaitu DKPP berhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU. Luar biasa ya, ini bisa dendam-mendendam ini masalahnya ya. Tapi oke, kita lihat ya, apa duduk persoalannya. Kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU. Keputusan ini diambil dalam sidang etik putusan perkara dengan nomor 123/DKPP-DKPP-10/2020. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada Tradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, dikutip dari salinan putusan DKPP Rabu 13 Januari. Artinya hanya status sebagai ketua ya. DKPP menyatakan Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu saat mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke PT UN Jakarta. Saat itu Evi menggugat keputusannya yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo ke PT UN Jakarta. Pengadu Jupri, ini Jupri mana ya? Jupri aktivis pemilu juga mungkin ya. Juga mempermasalahkan surat KPU RI nomor 665-SD/M-13/SD/KPU-8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan Arief. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner. Sebelumnya terjadi polemik di antara para penyelenggara pemilu. DKPP sempat memutus pemecatan Evi dari jabatan Komisioner KPU RI karena diduga melanggar kode etik ihwal suara di Pileg 2019. Putusan DKPP itu pun dijalankan Presiden RI. Presiden Jokowi menerbitkan surat pemecatan Evi, namun surat itu dibawa Evi ke PT UN Jakarta. Pada 23 Juli 2020, PT UN Jakarta membatalkan surat pemecatan Evi. Ia pun kembali menjadi komisioner pada Agustus 2020. Ya, Sobat era sekalian, itu tadi soal pemberhentian oleh DKPP terhadap Arief Budiman ya dari jabatan Ketua KPU karena mengantar anggota KPU melakukan gugatan ke Petun Jakarta. Jadi saya pribadi sebenarnya ya, Sobat era sekalian, mempermasalahkan putusan PT UN itu. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya kan Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan itu didasarkan pada putusan dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ada keputusan atau putusan etik dari DKPP, lalu sebagai administrator Presiden Jokowi ya hanya menindaklanjuti saja. Jadi harusnya ditolak oleh pengadilan. Tapi dengan presiden diterima oleh pengadilan, maka kacau jadinya. Tidak jelas ranah etiknya sama ranah administratifnya. Padahal maksudnya ya ranah etik itu sudah final, tidak boleh lagi dipermasalahkan di pengadilan. Karena kalau semuanya bisa dipermasalahkan di pengadilan, maka kita tidak membutuhkan lagi DKPP artinya. Karena keputusan final akhirnya adanya di pengadilan lagi. Padahal yang namanya DKPP itu ya memperpendek rantai
Jangan sampai semua pengadilan terlibat dalam persoalan pemilu ke depan, ya. Tetapi ketika sudah masuk ke PT UN, ya jadi presiden dia. Padahal yang dipermasalahkan barangkali adalah esensi dari putusan DKPP tersebut. Nah, ini yang jadi masalah memang sobat era sekalian. DKPP diberikan kewenangan untuk bisa memecat komisioner, memecat siapapun. Karena itu mereka harus berlaku adil. Tidak boleh ada konflik of interest misalnya di DKPP. Karena kebetulan yang mengisi jabatan DKPP ini adalah beberapa di antaranya mereka yang gagal dalam pemilihan anggota KPU. Bahkan ada yang waiting list misalnya. Karena itu rentan adanya konflik of interest. Masalahnya adalah mereka dipilih oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa anggota DKPP ini dipilih oleh pemerintah dan dipilih oleh DPR. Ketika kepentingan pemerintah dimasukkan ke DKPP, kepentingan DPR dimasukkan ke DKPP, yang dicari bukanlah orang yang sama sekali terlepas dari kepentingan-kepentingan dengan baik itu KPU maupun Bawaslu. Jadi ada anggota DKPP yang justru calon gagal KPU. Dan ini terlepas dari bahwa putusan tersebut barangkali objektif, tapi tetap saja kita harus menghindari yang namanya konflik of interest, kan begitu. Karena kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada manusia, tetapi harus pada sistem. Salah satu sistem tersebut adalah menghindarkan ada konflik of interest. Jadi bagaimana dengan putusan ketika Ketua KPU Arief Budiman diberhentikan karena mengantar ke petun, ya? Menurut saya memang itu pelanggaran etik yang masuk akal, karena harusnya ketua KPU tidak perlu menunjukkan keberpihakan seperti itu. Tapi saya tahu beberapa teman saya misalnya menjadi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, untuk mengaktifkan kembali Evi Nofida Ginting karena mereka melihat soal keadilannya, bukan bagaimana membangun sistemnya. Jadi pemberhentian KPU itu barangkali dianggap mereka tidak adil. Tapi ketika pengadilan PT UN masuk misalnya dan tidak menolak untuk menyidangkan kasus itu, ya inilah masalahnya sobat era sekalian, ya. Jadi semua keputusan di KPP nanti itu bisa akan di-challenge di pengadilan. Begitu keluar pemberhentian, di-challenge di PT UN. Dan ini menjadi hal yang tidak sehat bagi governance pemilu kita ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua, ya, agar kedepannya bisa lebih solid. Tapi kalau saya, sobat era sekalian, kalau ditanyakan kepada saya, apakah perlu DKPP dibentuk permanen seperti sekarang ini? Saya mengatakan tidak. Saya berpikiran bahwa DKPP lebih baik memang hanya menyidangkan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu saja. Jadi KPU pusat dan Bawaslu pusat saja. Adapun Bawaslu di daerah, di bawah Bawaslu pusat, ya biarkan, serahkan kepada Bawaslu sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan administratif. Kalau mereka mau challenge, ya mungkin mereka bisa challenge ke DKPP. Jadi DKPP menjadi wadah untuk men-challenge keputusan Bawaslu. Kira-kira begitu misalnya. Kalau pemberhentian itu ranahnya kode etik. Tapi kalau pemberhentian tersebut karena menindaklanjuti misalnya putusan pengadilan, ya tidak bisa dibawa ke ranah kode etik. Jadi misalnya nanti KPU provinsi, kabupaten, kota melakukan pelanggaran, maka pelanggaran tersebut kalau itu bersifat kode etik, ya diadili saja oleh KPU atasnya. KPU kabupaten, kota, dan provinsi diadili oleh KPU pusat, kemudian Bawaslu provinsi, kabupaten, kota oleh Bawaslu pusat, dan kalau mereka merasa tidak adil, mereka bisa mengajukan pembatalan keputusan itu ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menurut saya itu jauh lebih sehat, ya, untuk memelihara satu kesatuan. Nah, yang langsung ke DKPP adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Karena itu, mekanisme seperti ini mungkin patut dipertimbangkan ke depannya. Tapi kasus yang menerpa Arief Budiman ini ya sudah benar memang disidang oleh DKPP karena dianggap pelanggaran kode etik, yaitu mengantarkan Evi Nofida Ginting ke PT UN. Harusnya pada waktu itu mungkin, ya, saya tidak melihat
masalahnya secara langsung, mungkin ya terbaik adalah ya menjaga jarak. Karena dia pada waktu itu kan pejabat KPU, jadi tidak boleh bicara mengenai pembelaan dengan kolega, ya kan? Kalau koleganya mau memperjuangkan nasibnya ya silahkan, tapi tidak perlu sampai diantar seperti itu rasanya ya. Kalau memang soal antar mengantar ya, karena ini soal etik. Soal etik itu soal yang memang tidak berkaitan dengan hukum pidana, tapi soal yang benar-benar kepantasan ya. Dan kepantasan itu dianggap barangkali terlampaui atau terlewati, dilanggar oleh Ketua KPU Arief Budiman. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Masih soryawan saya. Ngomongnya agak susah ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.